Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kehadirat kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat pimpinan Kejaksaan Negeri Lebak selaku penyelenggara kegiatan kali ini dalam rangka HUT Adiaksa 2022. Perkenalkan, saya Intan Indriani, delegasi SMA Negeri 3 Rangkas Bitung, yang pada kesempatan kali ini akan ikut memeriahkan HUT Adiaksa 2022 dengan ide, gagasan, dan aspirasi yang akan saya bawakan dalam pidato melalui judul Melihat Kembali Relevansi Undang-Undang Narkotika terhadap Pemberian Rehabilitasi bagi para korban. Saudara yang arif dan bijaksana, dalam era globalisasi saat ini, dengan tingkat kemajuan teknologi yang tinggi memudahkan peredaran narkoba. Hal ini karena obat-obatan terlarang tersebut dapat dengan mudah diperjualbelikan di situs-situs online dengan tingkat peraturan yang tinggi. Dan hal tersebut semakin membuka peluang besar kepada generasi muda untuk mendapatkan narkotika tersebut pada umumnya yang melek teknologi. Bisa saja mereka mendapatkan obat-obatan terlarang tersebut dan tergiur karena melihat iklan yang muncul ketika saat bermain game, membaca artikel, dan membuka aplikasi, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, sampai saat ini narkotika masih terus menjadi ancaman. Hadirin yang arif dan bijaksana, mari kita simak kembali pernyataan dari Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Petrus Reinhard Golos yang menyatakan bahwa telah terjadi peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada 2021 sebesar 0,15% sehingga menjadi 1,95% atau setara dengan 3,66 juta jiwa. Mirisnya, angka ini tidak hanya mencakup orang miskin saja, tapi juga kaya. Tidak hanya mencakup orang yang berpendidikan rendah saja, tetapi juga orang berpendidikan tinggi. Serta tidak hanya mencakup orang yang tinggal di perkotaan saja, tetapi juga orang yang tinggal di desa. Oleh karena itu, perlu disadari bahwa kasus narkotika sudah berada dalam fase darurat karena berpotensi masuk dalam semua bidang kehidupan. Fase darurat akibat perkembangan kasus narkotika dari waktu ke waktu seharusnya dapat membuka mata kita bahwasannya undang-undang narkotika saat ini sudah tidak lagi relevan. Hal ini karena undang-undang narkotika yang berlaku masih mengedepankan pemidanaan bagi para penggunanya berdasarkan pada 3 golongan. Hadirin yang arif dan bijaksana, dapat kita bayangkan, jika semua orang yang terlibat dalam narkotika dipenjarakan, maka akan terjadi kapasitas berlebihan. Dan hal tersebut sudah terjadi hari ini. Badan Narkotika Nasional menyatakan bahwa penghuni lapas di Jakarta sekitar 2021 bahkan 2 kali lebih tinggi kapasitasnya. Artinya harus ada hukuman lain bagi para pengguna narkotika. Salah satunya dengan memprioritaskan rehabilitasi. Dalam memperlakukan rehabilitasi, tentu dapat meningkatkan lapas dan memberikan harapan pulih hingga 44%. Hal ini karena kegiatan rehabilitasi dilakukan di tempat yang sudah ditentukan. Misalnya, kegiatan rehabilitasi medis, maka akan dilakukan di rumah sakit yang sudah mendapatkan perizinan dari menteri. Sesuai yang tercantum pada Undang-Undang Narkotika Pasal 56. Sedangkan dalam rehabilitasi sosial melibatkan cara tradisional dan cara keagamaan, serta dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Pasal 58 Undang-Undang Narkotika. Terakhir, saya ingin menegaskan bahwa atas dasar kemanusiaan maka program rehabilitasi selalu diprioritaskan. Meskipun demikian, bukan berarti orang yang terlibat dalam jaringan narkoba akan terbebas begitu saja dari hukum pidana. Tentu hukum pidana harus tetap dilakukan dan difokuskan di sini, yakni para pencandu, bandar, dan pengedar. Akan tetapi hadirin, mereka yang dijatuhi hukuman pidana tetap harus mendapatkan kesempatan rehabilitasi yang sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang Narkotika. Berikut yang dapat saya sampaikan.
Selamat Hari Bakti Adiaksa ke-62. Semoga Kejaksaan selalu berkomitmen dan konsisten menjalankan fungsi dan wewenangnya, menegakkan hukum dan keadilan, serta terus mampu menjalankan terobosan-terobosan hukum yang inovatif, konservatif, edukatif, dan solutif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.